Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemuan kembali di Masjid Al-Huda Gunung Saren Kidul. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in lain insyaallah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengingat waktu yang sudah terlalu sore, maka kajian pada kesempatan ini mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beribu maaf mungkin saya haturkan kepada takmir Masjid Al-Huda sudah ngerepoti, yang sedianya untuk kajian Jumat sore itu di pesantren karena ada satu hal, sehingga mohon izin kepada takmir Masjid Al-Huda untuk bisa menyediakan tempat untuk keberlangsungan acara Jumat sore yang sebenarnya harus ada di pesantren An-Nur. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila kita sangat merepoti. Selanjutnya karena waktu sudah jam 5 kurang 5 menit, sebaiknya kajian langsung kita mulai untuk sore ini dengan tema cinta dunia dan takut mati, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mujiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan saudara yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, terutama lagi adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi yang terkait dengan hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Sedianya di awal saya dihubungi oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan materi pada pertemuan yang pertama, dan pada saat itu kalau tidak salah waktu itu topiknya adalah meraih derajat takwa. Tetapi kemudian mendadak saya dihubungi lagi ketika detik-detik sudah mendekati bulan Ramadan, kalau tema yang disediakan itu dilimpahkan ke saya semua. Sehingga ini mohon maaf kalau saya misalnya di dalam menyampaikan banyak salah kata atau kurang pas, karena memang juga sebagian dari tema-tema ini aslinya bukan merupakan bidang
yang saya kuasai. Tolong kalau saya salah dikoreksi terkait topik cinta dunia dan takut mati. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini ada kaitannya dengan cinta dunia. Ada banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang cinta dunia. Jadi ada banyak hadis yang membahas kepada kita tentang cinta dunia. Ada banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang tipu daya dunia. Karena kita dianjurkan untuk ittaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, bertakwalah kalian dari dunia dan bertakwalah kalian dari perempuan. Di kesempatan yang lalu di pesantren An-Nur sudah kita sampaikan bahwa ada beberapa makna lafaz takwa di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Saya sekedar mengingatkan kembali. Salah satunya adalah lafaz ittaqud dunya, bertakwa pada perkara dunia. Kemudian wattaqun nisa, bertakwa dari perempuan. Saya ingin mengingatkan kembali. Yang pertama adalah lafaz ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Jika seruannya adalah wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, maka maknanya adalah at-tauhid wal bu'du anisyirki. Maknanya adalah anjuran untuk bertauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi kalau seruannya kepada seluruh manusia, maka seluruh manusia itu diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah saja. Kalau seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka maknanya adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Maknanya perintah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lafadznya adalah ya ayyuhan nabiyyu ittaqullah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah, maka maknanya adalah ats-tsabat, perintah untuk teguh, perintah untuk sabar, perintah untuk tetap istiqomah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintahnya adalah seperti ittaqun nara atau ittaqud dunya atau ittaqun nisa, itu maknanya adalah kita diminta untuk berhati-hati, kita diminta untuk waspada, karena dunia dapat menggelincirkan kita, karena neraka itu sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi kita bisa tergelincir di dalamnya jika kita tidak berhati-hati. Demikian pula ittaqun nisa, kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan perempuan. Di sini menggunakan lafaz ittaqud dunya agar kita berhati-hati dari dunia. Dunia di satu sisi kita butuhkan, tapi di sisi lain dapat menggelincirkan. Demikian pula wanita, di satu sisi itu adalah hajah, kebutuhan, tapi di satu sisi itu menggelincirkan. Karena itu Islam mengatur kepada kita bagaimana berinteraksi dengan dunia, bagaimana berinteraksi dengan wanita. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya dunia itu hulwatun khadiratun, dunia itu manis, dunia itu hijau. Jadi dunia itu manis, dunia itu hijau. Manis untuk dirasakan, hijau untuk dipandang. Jadi dunia itu bisa dinikmati dan bisa dipandang. Maka fayangduru kaifa ta'malun, Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kalian memperlakukan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kita memperlakukan dunia. Apakah kita termasuk orang yang terlalap dengan dunia atau dilalaikan dengan dunia atau tidak? Maka dalam ayat Al-Qur'an disebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Di sana disebutkan la'ibu walah. Maka kita diminta untuk
berhati-hati dengan perkara dunia. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa dipungkiri kita butuh dunia. Jadi tidak dipungkiri kita butuh dunia. Maka prinsipnya adalah ittaqud dunya. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak tergelincir. Jadi kita harus berhati-hati supaya tidak tergelincir. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di surah Al-Qasas Allah juga berfirman, wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini fitrahnya sebagai manusia juga butuh dunia. Tetapi kita harus bisa menempatkan dunia itu bukan sebagai tujuan, tapi dunia itu sebagai sarana. Dunia itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Karena ketika seorang hamba sudah cinta kepada dunia, sudah syuhan muta'an, sudah menjadi cinta dunia, kemudian kikir, wahawan muttaba'an, mengikuti hawa nafsu, maka ini mengulang sejarah masa lalu. Sebagaimana Nabi menyebutkan, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat kikir terhadap dunia itu sifat pelit, bakhil, itu sudah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Wastahallu maharimahum, dan menjadikan mereka menghalalkan yang diharamkan. Wa ala angsafaku dima'ahum, dan juga menjadikan pertumpahan darah. Jadi ketika orang kemudian sudah mengakui kepemilikan atas dunia, menjadikan orang itu kemudian kikir, menjadikan mereka itu menghalalkan segala cara, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Naudzubillahi min dzalik. Dan lebih parahnya lagi, membuat kita ghaflah, lalai. Wa a'dzamul ghaflah, dan lalai yang paling besar itu adalah ghaflatul abdi an rabbihi, lalainya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak dari kelalaian itu adalah ghaflatul abdi an rabbihi azza wa jalla, adalah lalainya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu hal, dan biasanya karena masalah dunia, sehingga dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, disitulah di dalam Islam kita dianjurkan untuk berinfak. Jadi kita dianjurkan untuk berinfak, kita dianjurkan untuk berderma, karena dunia itu tidak kekal. Tetapi kalau kita infakkan, kalau kita berikan di jalan Allah, maka hal tersebut akan menjadi kekal. Ada banyak sekali sebenarnya dorongan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita, ketika yaqulu bani Adam, anak Adam berkata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mali, hartaku, wahallaka ya bani Adam mim malika, apakah engkau memiliki harta? Maka pada saat itu kemudian dikatakan, tidaklah engkau memiliki harta illa ma akalta, kecuali yang engkau makan. Jadi sesungguhnya harta kita sesungguhnya itu adalah apa yang kita makan, dan itu pun nanti akan binasa. Aulapista, dan atau apa yang engkau pakai. Jadi harta kita sesungguhnya adalah apa yang kita pakai. Fablaita, dan yang kita pakai pun nanti akan usang. Au tasaddaqta, atau yang engkau sedekahkan, dan inilah yang nanti akan kekal. Sehingga harta kita sesungguhnya itu adalah apa yang kita sedekahkan, dan itulah nanti yang akan kekal. Itulah nanti yang akan kekal. Sehingga ketika seseorang meskipun memiliki rumah yang banyak, seseorang meskipun memiliki tanah yang banyak, seseorang meskipun dia memiliki perusahaan yang banyak, sesungguhnya itu akan memberatkan hisabnya kelak di akhirat. Jadi sesungguhnya itu akan memberatkan hisabnya kelak di akhirat, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya yadkhulul fuqara
orang-orang fakir itu yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya. Orang-orang fakir itu masuk surga sebelum orang-orang kaya. Kenapa orang kaya belakangan? Disebutkan di sini bi khamsimi'ati amin, 500 tahun lebih dulu orang fakir masuk surga dibandingkan orang kaya. Kenapa demikian? Karena orang kaya hisabnya lama, pemeriksaannya lama. Sementara orang miskin itu hisabnya cepat, orang fakir pemeriksaannya cepat. Ditanya rumah cuma satu, keramik juga enggak, kemudian listriknya juga enggak banyak-banyak, peralatannya juga itu-itu saja. Begitu masuk rumahnya sudah masuk dapurnya ya di situ, kamarnya ya di situ, ruang tamunya ya di situ sudah. Sehingga ketika ditanya rumahnya berapa, segini, hartanya apa, itu sudah habis, sehingga selesai. Sementara orang yang menumpuk harta, yang bergelimang dengan harta, maka hisabnya lama. Rumahnya di mana? Di mana-mana. Asetnya apa? Macam-macam. Sehingga tertunda 500 tahun dibandingkan orang-orang fakir. Maka ini anjuran bagi kita, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, diberikan kelebihan harta, untuk bersedekah. Insya Allah dengan sedekahnya itu, sedekah tersebut akan menjadi harta miliknya yang kelak akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta tersebut membuat kita terlena. Karena pada prinsipnya kita boleh kok mencari dunia. Kita masih ingat athar yang sangat populer dari sahabat Ibnu Umar, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah besok akan mati. Karena memang boleh kita mencari dunia. Jadi kita memang boleh untuk mencari dunia, tetapi yang dilarang itu adalah ketika dunia tersebut sudah membuat kita lalai, sudah membuat kita lupa. Maka ketika mengkaji mengenai masalah zuhud, itu tidak sedikit deretan orang-orang yang zuhud itu adalah mereka bukan orang yang miskin, tetapi mereka adalah orang yang kaya. Tetapi mereka menjadikan bima fiyadilai authaq, menjadikan apa yang di sisi Allah itu lebih mereka hargai dibandingkan apa yang ada di tangan mereka, sehingga mereka mudah melepaskan harta yang di tangannya untuk menggapai yang di akhirat. Sehingga orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang punya harta dunia, tapi harta dunia itu rela dilepaskan untuk menggapai apa yang di akhirat. Bukan dia memegang dunia lalu dia tidak mau melepaskan apa yang ada di tangannya, meskipun pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara faktor yang membuat umat ini binasa, kehancuran umat ini adalah ketika manusia sudah mulai cinta dunia, sudah mulai kikir, sudah mulai meninggalkan infak fi sabilillah. Jadi kalau kita meninggalkan infak, maka itu di antara bentuk pintu kehancuran. Maka hubbud dunya itu barengannya adalah lawan katanya adalah bagaimana kita bisa melepaskan dunia untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Masih ingat dialog yang terkenal? Ini pernah saya sampaikan di forum ini, tapi waktu itu forumnya Gunung Saren. Kalau ini kan forumnya Pesantren An-Nur, tapi tempatnya sama. Saya pernah sampaikan bagaimana dialog sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada para tabi'in. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berbicara kepada para tabi'in. Apa yang dibicarakan? Bahwasanya antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan. Kalian adalah orang yang lebih banyak puasanya, kalian adalah orang yang lebih banyak salatnya, kalian adalah orang yang lebih banyak jihadnya. Tetapi wahum kanu khairam minkum, tetapi para sahabat itu lebih baik dari kalian. Maka para tabi'in ini kemudian kaget ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya tabi'in lebih banyak salatnya, tabi'in lebih banyak puasanya, tabi'in lebih banyak jihadnya. Tetapi kenapa
para sahabat lebih mulia? Jawabannya adalah pada saat para tabi'in bertanya, wa kaifa dzalika? Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya adalah kanu azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Mereka adalah orang yang paling zuhud dalam perkara dunia dan paling berharap dengan perkara akhirat. Laqad ja'athum bil amwalil halal. Sungguh sudah datang kepada para sahabat harta yang halal. Tetapi harta yang halal itu digunakan untuk li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, wali khidmati dinihi, untuk pengabdian agamanya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abdurrahman ibn Auf yang kaya raya. Di sana ada sahabat Utsman bin Affan, di sana ada sahabat Zubair dan sederet sahabat-sahabat yang lain, termasuk di sana ada sahabat Abu Bakar yang harta mereka sangat banyak, tetapi mereka gunakan untuk kepentingan izzatul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sehingga kalau kita baca sejarah beliau, sejarah sahabat Utsman bin Affan misalnya, sejarah Abdurrahman ibn Auf misalnya, itu hartanya bermiliar-miliar. Bahkan kalau kita kurskan dengan rupiah itu triliunan. Itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Bahkan suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hendak melakukan satu peperangan, dan pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan susah, salah satu yang tampil adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya 4.000 dinar. Saya berikan yang 2.000 dinar untuk Allah dan Rasulnya untuk mendanai perang. Itu kalau kita kurskan rupiah ya kira-kira sekitar 6 miliar. Jadi 5 miliar lebih lah. 6 miliar sekitar itu. Itu diberikan tanpa berpikir panjang. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana ada Bani Zuhrah, di sana ada orang-orang fakir miskin, maka diberikan sedekah dengan besaran yang cukup fantastis atau sekitar 40.000 dinar. Itu lebih dari 100 sekian miliar. Itu diberikan cuma-cuma untuk kepentingan kaum muslimin. Sehingga tidak mengherankan pada saat itu meskipun kondisi umat Islam adalah negara yang baru saja berdiri, atau sempat ada istilah namanya Jaisul Usrah, tentara dalam kesulitan, tetapi waktu itu tetap mampu mendanainya dan dapat memenangkan pertempuran. Salah satunya adalah kekuatan infak fi sabilillah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta dunia, mereka rela melepaskan apa yang ada di tangan mereka. Dan ini tiada bandingannya. Maka kita bisa mencontoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka adalah orang-orang yang rela melepaskan apa yang di tangan, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hartanya sampai saat ini masih digunakan untuk menyantuni fakir miskin dan yatim piatu yang dikelola oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi hartanya masih. Ini juga membuktikan kepada kita kalau orang itu mau berinfak, mau bersedekah jariah, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan sampai saat ini harta yang dikembangkan tersebut masih mengadakan bakti sosial terus menerus. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya jadi ingin membaca satu riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Pada saat itu disebutkan dari Aslam ibn Imran, kunna bil Konstantiniyah. Kami dahulu di Konstantinopel. Kata sahabat ini menceritakan suatu kejadian di Konstantinopel, dan di sana ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Syam. Di sana ada Uqbah ibn Amir, di sana ada Fudalah ibn Ubaid. Fakhraja safun azimun minar Rum. Maka pada saat itu ada serombongan pasukan yang besar dari orang-orang Romawi. Romawi pada saat itu adalah kekuatan negara superpower. Jadi negara yang sangat kuat pada saat itu. Adidaya, adikuasa pada saat itu. Yang pasukannya banyak, yang berpengalaman bertahun-tahun, berabad-abad.
tetapi harus berhadapan dengan kaum muslimin. Maka fakharaja safun 'azimun minar rum fasafafna lahum. Maka pasukan kaum muslimin pun menyongsong mereka. Pada saat menyongsong mereka, maka tiba-tiba fahamala rajulun minal muslimina ala safir rum hatta dakhala fihim. Maka ada seorang dari kaum muslimin yang menerobos masuk ke barisan orang-orang Romawi. Jadi ada prajurit tentara dari kaum muslimin yang menerobos barisan orang-orang Romawi, sehingga kacaulah konsentrasi orang-orang Romawi. Fasahan nas wa qalu, maka ada orang yang berteriak dan berkata, subhanallah, maha suci Allah, ia telah melemparkan biyadihi ila tahlukah, dengan tangannya sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi orang ini berteriak, maha suci Allah, dia telah membinasakan dirinya sendiri. Maka kemudian faqama Abu Ayyub Al-Ansari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ayuhan nas, wahai manusia, innakum tata'awwaluna hadhil ayah ala hadat ta'wil. Mengapa kalian mentakwilkan ayat ini dengan takwil seperti ini? Mengapa kalian mentakwilkan ayat ini dengan takwilan seperti ini? Wa innama nazalat hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini turun, ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu adalah turun karena pada saat itu disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sejumlah kaum Ansor lamma azzallahu dinahu, ketika agama Islam sudah mulai kuat, agama Islam sudah mulai tegak, sudah mulai jaya, dan pada saat itu qala ba'duna li ba'din, sebagian satu dengan sebagian yang lain mereka berbicara, yang pada saat itu tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, inna amwalana qad ta'at, sesungguhnya harta kita sudah habis, digunakan untuk azal Islam, untuk menjayakan Islam. Maka bagaimana kalau kita diam sejenak atau kita tidak berinfak? Maka fa'aslahna ma minha, agar kita bisa memperbaiki atas harta kita yang sudah hilang untuk kepentingan Islam. Maka kemudian fa'anzalallahu fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab sucinya, di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah fi sabilillah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian diperintahkan berinfaklah fi sabilillah, dan jangan binasakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka ini maknanya adalah bahwa yang menjadikan binasa itu ketika umat sudah cinta dunia dan meninggalkan infak. Jadi kalau umat sudah cinta dunia meninggalkan infak, maka akan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Maka Al-Quran mengatakan wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah fi sabilillah, dan jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka tahlukah di sini adalah, kebinasaan di sini adalah al-iqamatu fil amwal, yakni kebinasaan dari kemandirian di dalam masalah ekonomi. Jadi kalau umat tidak mau berinfak, maka ekonomi umat akan rusak, ekonomi umat akan hancur. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya bagi kita untuk tidak cinta dunia dan kita mau berinfak fi sabilillah. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau umat sudah cinta dunia, sebagaimana sabda Rasulullah yang sangat terkenal dari Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam ang tada'alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Hampir-hampir umat itu berkerumun. Ini bukan kerumunan COVID-19 ya. Jadi umat itu berkerumun, umat itu mengelilingi kalian dan memperebutkan kalian seperti makanan yang ada di piring. Jadi umat itu berkerumun, memperebutkan kalian, ngerayah, apa istilahnya, memperebutkan, ngerayah, apa ngeroyok, seperti piring yang ada di meja makan. Faqala qailun, maka ada sahabat yang berkata, wa min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Jadi sahabat ini
mengira bahwa pada saat umat itu diperebutkan oleh yang lain, jadi bulan-bulanan bagi yang lain, itu dianggap jumlahnya sedikit. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, bal antum yauma idzin katsir, tetapi bahkan kalian pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Jadi tetapi jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum, tetapi kalian, kata Nabi, tetapi kalian ghusaun ka ghusa'is sail, kalian seperti buih yang ada di lautan. Kalian seperti, kalau saya umpamakan sampah yang diterpa air hujan. Jadi seperti sampah yang diterpa air hujan atau seperti buih yang ada di lautan. Jadi tidak ada faedahnya meskipun jumlahnya banyak. Jadi meskipun jumlahnya banyak tidak ada faedahnya karena hanya laksana buih yang ada di lautan atau hanya laksana seperti sampah yang diterpa oleh air hujan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kondisi umat yang banyak tetapi menjadi bulan-bulanan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, dalam keadaan diperebutkan oleh yang lain, karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yangzi'annallahu min sudurikum min suduri aduwikum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa takut dari kalangan musuh. Wal yaktifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini, di dalam diri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahn. Maka para sahabat berkata, faqala qailun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu yang disebut dengan wahn? Jawabannya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka betul kalau umat ini cinta dunia dan umat ini takut mati, jadi mencintai kehidupan. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan cinta dunia dan takut mati, beliau menjelaskan adalah cinta kehidupan dan takut mati. Maka ketika orang sudah cinta dunia dan takut mati, obsesinya hanya harta, obsesinya hanya untuk pribadinya sendiri, maka disitulah umat Islam mengalami kemunduran. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya kalau takut mati itu ada dua jenis takut mati. Yang pertama adalah takut mati yang tabi'i, ini normal. Takut mati yang sifatnya tabiat, ini normal. Ketika kita di jalan rame, maka kita hati-hati turut pinggir biar tidak ketabrak mobil, itu normal. Justru kalau malah lewat tengah saya tidak takut mati, itu tidak normal. Ketika orang dandan setrum lalu kemudian pakai sandal, lalu kemudian dimatikan terlebih dahulu, pakai tes pen dites terlebih dahulu, itu normal. Kalau yang dimaksud takut mati yang semacam ini. Tetapi yang dimaksud takut mati di sini adalah efek dari cinta dunia tadi, sehingga wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk infak fi sabilillah, dan kita siap untuk berjuang, siap untuk berjihad fi sabilillah. Tentu yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah itu yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau umat Islam itu kapan dia berjihad? Kalau ada panggilan jihad dari penguasa yang sah. Wa idastumfirtum fangfiru. Kalau kalian diseru untuk berjihad, maka hendaknya kalian berangkat berjihad fi sabilillah. Maka kalau kita membaca tentang rukun jihad itu ada 5 di sana. Itu jihad yang benar harus mengikuti kelima rukun ini. Yang pertama adalah niatus sholihah, niatnya harus niat yang benar. Jadi tidak boleh niatnya bukan niat yang benar. Niatnya harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, itu harus di bawah penguasa yang sah atau di bawah bendera penguasa yang sah. Artinya tidak boleh mengatasnamakan jihad berlawanan dengan penguasa yang sah, yakni harus di belakang penguasa yang sah atau atas izin penguasa yang sah. Ini baru disebut dengan jihad fi sabilillah.
Kalau di Yogyakarta dulu ada namanya serangan umum 1 Maret yang memang diseru kepada seluruh rakyat untuk ikut bergerak, untuk ikut berjuang. Kalau di Surabaya dulu ada apa istilahnya? Saya tidak begitu hafal sejarah. Ya, maka begitu seruan datang, maka kemudian berangkat. Kemudian yang ketiga itu harus i'dad. I'dad itu persiapan. Jadi jihad itu harus ada i'dad, persiapan, dan yang utama adalah persiapan ilmu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Maka kalau kemudian saat ini banyak orang yang mengatakan ada istilah radikal, ada istilah yang lain-lain, sebenarnya Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jihad di dalam Islam itu bukan radikal kalau kita tahu bagaimana jihad yang sebenarnya. Maka salah satu cara untuk memberantas terorisme itu sesungguhnya adalah pelajari jihad yang benar. Maka orang akan dengan sendirinya meninggalkan bentuk terorisme. Kenapa? Karena tahu jihad yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya dalam Islam tidak boleh membakar tempat ibadah, tidak boleh menyerang orang kaum sipil, tidak boleh menyerang kaum perempuan, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi ada banyak sekali adab-adabnya. Tentu pada kesempatan ini saya tidak akan mengkaji itu karena tema bahasan kita bukan masalah jihad. Tema bahasan kita adalah cinta dunia dan takut mati. Pada prinsipnya tadi harus ada i'dad, persiapan ilmu, ilmunya harus matang. Nah, kemudian rukun yang keempat itu harus ridho kedua orang tua. Maka kalau tiba-tiba ada seorang anak yang kemudian dikabarkan melakukan aksi pengeboman misalnya, dan orang tuanya kaget, yakinlah itu bukan jihad. Karena jihad itu harus izin orang tua terlebih dahulu. Jadi jihad itu harus izin orang tua terlebih dahulu. Kemudian yang kelima itu harus ta'atul imam, taat kepada panglima, taat kepada komandan. Tidak boleh kemudian ketika disuruh maju malah melarikan diri. Nah, mundur, mulih wae aku, ngopo wedi. Ya. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 5 rukun jihad. Apa tadi? Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, tahta rayatil imam, di bawah bendera penguasa yang sah. Yang ketiga, harus i'dad atau persiapan ilmu. Persiapan tidak cuma ilmu ya, senjata dan lain-lain. Tentu ini harus di bawah penguasa yang sah. Nah, yang keempat, ridho kedua orang tua. Yang kelima, apa ya? Yang kelima, taat kepada pimpinan atau kepada komandan. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kebinasaan umat ini salah satunya adalah karena cinta dunia, tidak mau berinfak fi sabilillah, menopang ekonomi umat. Yang kedua, takut mati atau meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi sehingga kita dianjurkan untuk bisa melakukan perjuangan ini. Tentu untuk saat ini di negeri kita sebagai Darul Amni, negeri yang aman, maka jihadnya bukan jihad qital, bukan jihad perang, karena jihad itu ada banyak ragamnya. Tetapi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada jihadun nafsi, jihad untuk diri sendiri, ada jihadus syaitan, jihad melawan setan, ada jihad ala ahli dzulmi wal ma'asi, ada jihad kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang bermaksiat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada jihad kepada orang kafir. Dan jihad kepada orang kafir pun dalam Islam, orang kafir itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 tipe orang kafir dan hanya 1 yang boleh diperangi. Yang pertama ada namanya kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi ini tidak boleh diperangi. Jadi kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup di sekitar kita, yang mereka tidak mengganggu umat Islam, itu tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu kaum dhimmi, maka akan jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Nah, yang kedua itu ada namanya kafir muahad, orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kita tidak boleh
mengkhianati perjanjian damai tersebut dengan menyerang lebih dulu. Jadi disinilah Islam. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka tepati janji, kita wajib menepati janji meskipun kepada mereka adalah mantan musuh. Dulu pernah memusuhi, ada perjanjian damai, wajib untuk ditaati. Yang ketiga itu ada namanya kafir mustakman, orang kafir yang minta jaminan perlindungan keamanan. Itu tidak boleh pula untuk diperangi. Yang boleh diperangi hanya orang kafir harbi saja. Jadi hanya orang kafir harbi saja. Itu dalam kondisi negara sedang berperang. Kalau tidak sedang berperang, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak boleh main hakim sendiri ketika nanti ada orang kafir harbi yang menghina umat Islam. Tidak boleh kemudian kita datang ke sana lalu bawa pisau ditusuk misalnya, atau bawa rantai ditekek misalnya, terus apa meneh. Itu tidak boleh. Tapi serahkan kepada pihak yang berwajib, karena dalam posisi negeri yang sedang aman atau tidak terjadi perang. Baik. Sudah buka ya? Belum. Baik. Ya, baik, pada prinsipnya saya jadi ingat pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah berkata, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin. Orang yang cinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Hammun lazimun, kesedihan yang berkepanjangan, kesedihan tentang masa depan. Jadi kalau kita cinta dunia, maka akan sedih terhadap masa depan. Watak bunta imun, akan capek terus menerus. Karena dunia itu semakin dikejar semakin jauh. Jadi dunia semakin dikejar semakin jauh. Kemudian wahasratun la tangfaddu, dan penyesalan yang tiada henti. Jadi kalau kita cinta dunia, maka tidak jauh-jauh dari tadi kesedihan tentang masa depan, capek yang terus-menerus, penyesalan yang tiada henti. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam hendaknya menempatkan dunia pada porsinya sebagai wasilah untuk menggapai akhiratnya. Dan hendaknya kalau kita terkait dengan karohiyatul maut, membenci kematian, maka dalam hal ini kalau maksudnya adalah yang sifatnya tabi'i itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud bukan tabi'i, artinya takut jihad fi sabilillah, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan makruh bagi kita minta doa panjang umur kecuali disertai dengan amal soleh. Maka kalau kita doa panjang umur, ya Allah berikan saya umur yang panjang dan amal yang baik. Karena kalau hanya sekedar panjang umur, amalnya tidak baik, maka kita akan rugi. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan pula kepada kita di antara sebab kemunduran umat Islam itu, kata Nabi, idza tabayatum bil ainah, kalau kalian melakukan transaksi ribawi, maka hendaknya kita hindari ribawi agar umat ini mendapatkan kejayaannya kembali. Kemudian di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhadtum atnabal baqar, ketika kita disibukkan dengan peternakan sampai kemudian melupakan diri kita. Wa raditum bizar'i, dan kalian juga disibukkan dengan pertanian. Boleh tidak bertani? Boleh. Boleh tidak berternak? Boleh. Tapi jangan sampai lalai. Kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah adzan ya? Belum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kesempatan ini ada satu permintaan doa. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam dakwah ini. Nah, monggo sudah adzan, kita doa simpel pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb kami mohon kepadamu agar Engkau berikan keselamatan dan kemudahan di dalam dakwah ini. Amin.
Demikian pembahasan kita di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan dan pasrah pada materi pada kesempatan ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, apabila dalam menyampaikan runtutan acara pada kesempatan saya dengan salah, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang setimpal. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.